Om Swastiastu, halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Oke, dalam kesempatan kali ini, akan program linier tanpa menggambar grafik. Oke, langsung saja. Biasanya, pada program linier, kita dihadapkan pada soal cerita. Jadi, kita diberikan soal cerita. Adapun langkah-langkahnya secara konvensional atau secara biasa yang dijelaskan di sekolah, biasanya yang pertama kita membuat pemodelan. Setelah kita membuat modelan, selanjutnya kita menggambar grafik dari model tersebut. Nah, di sini biasanya dalam menggambar grafik ini memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah kita menggambar grafiknya, kita selanjutnya menentukan DHP, daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, di sini kita mengarsir daerahnya. Setelah kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita menentukan titik pojok. Nah, itu pojok-pojok dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Setelah kita menentukan titik pojok, kemudian kita uji titik tersebut ke fungsi tujuan yang diberikan. Sehingga kita baru bisa menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan tersebut. Nilai optimum ini maksudnya nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, inilah serangkaian langkah konvensional dalam menyelesaikan program linier. Nah, tapi di sini Bapak akan berbagi bagaimana trik menyelesaikan program linier ini tanpa menggambar grafik. Nah, kita menggunakan gradien. Nah, metode gradien di sini tentu kalian masih ingat gradien. Jika diberikan garis, kesamaan garis AX tambah BY sama dengan C, dan gradien itu disimbolkan M, maka rumusnya adalah min A per B, di mana A itu angka di depan X, dan B itu angka di depan Y. Nah, bagaimana metode gradien tersebut? Oke, di sini dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama yaitu bentuk kurang dari. Nah, ini berlaku jika pertidaksamaannya semuanya kurang dari. Khusus untuk pertidaksamaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 ini wajib. Dan Z ini adalah fungsi tujuannya. Jadi jika pertidaksamaannya semuanya kurang dari, ya ini kurang dari, maka susunan garis bilangannya adalah X-nya yang di sebelah kiri, Y-nya yang di sebelah kanan. Nah, sedangkan bentuk kedua, ini jika bentuknya lebih dari. Jadi pertidaksamaannya bentuknya lebih dari, maka garis bilangannya terbalik, Y-nya yang di sebelah kiri, X-nya yang di sebelah kanan. Nah, berbeda dengan yang bentuk kurang dari tadi. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan pemaparan contoh berikut. Oke, sekarang contoh pertama kita diberikan soal cerita seperti ini. Tentu kalian tidak asing lagi menemukan soal cerita pada program linier. Langkah awalnya yaitu jelas kita memisahkan dulu yang mana X, yang mana Y. Nah, dari soal terlihat ada dua objek yang ada harganya, yaitu baju dan rok. Itulah yang akan kita misalkan X dan Y. Selanjutnya, setelah kita mencermati soalnya, kita bisa membuat pemodelannya seperti ini, kurang lebih. Jadi kalian coba sendiri. Nah, di sini ada dua pertidaksamaan, yaitu 2X tambah 3Y dan seterusnya, dan fungsi tujuannya seperti ini. Nah, biasanya pada langkah biasa, setelah langkah ini kita menggambar grafiknya. Tetapi di sini kita gunakan metode gradien, ya kita tentukan gradien dari masing-masing pertidaksamaan. Oke, untuk pertidaksamaan pertama, kita simbolkan persamaan 1, itu gradiennya M1 adalah min 2 per 3, yaitu A-nya 2, B-nya 3. Rumusnya min A per B, jadi min 2 per 3. Kemudian, pertidaksamaan kedua, diperoleh M2-nya min 2, karena A-nya 2, B-nya 1. Min 2 per 1 jadi min 2. Selanjutnya, kita mencari gradien dari Z, atau fungsi tujuannya. 50.000 per 80.000. Min 50.000 per 80.000 disederhanakan menjadi min 5 per 8. Oke. Nah, setelah kita menemukan gradiennya, baru kita tuliskan pada garis bilangan. Nah, ingat, ini bentuknya adalah kurang dari. Sehingga pada garis bilangan, X-nya yang di sebelah kiri, Y-nya yang di sebelah kanan. Seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Jadi, X-nya yang di sebelah kiri, Y-nya yang di sebelah kanan.
Nah, selanjutnya ketiga gradien ini kita urutkan sesuai dengan urutan pada garis bilangan, di mana yang lebih kecil di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan. Dalam artian yang lebih negatif itu di sebelah kiri. Ternyata yang paling negatif itu adalah min 2, jadi M2-nya. Kemudian disusul M1 itu min 2/3 dan MZ-nya min 5/8. Ini sesuai dengan urutan pada garis bilangan. Setelah kita tahu posisinya seperti ini, sekarang kita fokus ke Z-nya. MZ-nya terletak di antara M1 dan sumbu Y. Nah, ini menentukan posisi dari nilai maksimum yang kita cari, yaitu dia di antara garis pertama dan sumbu Y. Sehingga kita bisa mencari nilai maksimumnya dengan cara mencari titik potongnya, yaitu perpotongan garis 1 dan sumbu Y, karena M-nya terletak di sini, MZ-nya. Nah, sumbu Y persamaannya adalah X sama dengan 0. Kita tinggal mensubstitusikan nilai ini ke garis 1. Garis satunya ini. Kita masukkan X-nya kita ganti 0, kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 30. Sehingga titik maksimumnya adalah 0,30. Setelah itu kita substitusikan nilai ini ke Z. Z-nya fungsi tujuan yang kita cari. Setelah kita masukkan, nanti didapatkan hasilnya 2.400.000. Nah, inilah nilai maksimumnya. Simple, tanpa harus menggambar grafik. Oke, untuk biar lebih mantap lagi, perhatikan. Misalkan seandainya sekarang sudah diberikan pemodelannya. Oke, biar cepat. Langsung ke pemodelannya. Sekarang kita diminta mencari nilai minimum dari fungsi tujuannya ini, Z. Langsung saja, langkah berikutnya adalah kita mencari gradiennya, karena pemodelannya sudah diketahui. Oke, kita cari gradiennya. Gradien pertidaksamaan pertama itu adalah min 2, min A per B. Oke, kemudian pertidaksamaan kedua, min setengah, min 1/2. Oke, kemudian gradiennya Z, min 15/8. Sudah kita dapatkan ketiga gradien, kita salin ke garis bilangan. Nah, ingat, di sini tandanya adalah lebih dari. Berarti pada garis bilangan, Y yang di sebelah kiri. Oke, Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Kemudian kita urutkan ketiga ini sesuai dengan urutan pada garis bilangan. Di mana negatif 2 paling kiri, disusul min 15/8, kemudian baru min setengah, sesuai dengan urutan pada garis bilangan. Setelah ini kita ketahui, sekarang fokus ke Z. MZ-nya itu terletak di antara garis 1 dan garis 2. Sehingga untuk mencari titik minimumnya, kita potongkan garis 1 dan garis 2. Nah, karena dia sama-sama berupa pertidaksamaan dua variabel, nah, kita selesaikan dengan cara eliminasi. Oke? Tentu kalian masih ingat metode eliminasi. Ini persamaan garis 1, ini persamaan garis 2. Setelah dieliminasi, didapatkan X-nya sama dengan 6. Kemudian kita dapatkan Y-nya 12. Sehingga hasilnya titiknya adalah 6,12. Nah, ini titik minimum. Kita masukkan ke Z, ke fungsi tujuannya. Kita dapatkan hasilnya adalah 186. Jadi, nilai minimumnya adalah 186. Oke, simple. Tanpa harus menggambar grafik. Oke, sekian ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat dan bisa digunakan untuk menyelesaikan soal program linear. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.